Empat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Fadbillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan daurah kita di pertemuan ke-34. Iya, terakhir kita bahas rukun-rukun sholat jenazah, dikatakan ada 7. Yang pertama itu niat, ya, niat sholat jenazah. Di situ harus ada qasdu, ya, meniatkan sholat usoli, kemudian ada fardiyah, kemudian jenazah. Kemudian ada namanya takyin bi'atna mumayyiz, ya, ditentukan dengan apa namanya penentuan yang minimal, artinya pokoknya terbedakan lah seperti itu. Tidak wajib mengetahui siapa mayitnya. Kemudian yang kedua takbirnya 4 kali, takbirul ihram termasuk dalamnya. Ya. Kemudian tadi untuk masalah niat itu tidak mengapa beda niat makmum dan imam. Ya. Kemudian jika misalnya lebih dari 4 takbirnya maka tidak mengapa. Meskipun dimaksudkan untuk sebagai rukun karena ada warid demikian. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu, ya, sebagaimana aturan dalam seperti sholat yang lain. Yang keempat baca Fatihah setelah salah satu dari 4 takbir. Nah, jadi nggak harus di takbir pertama kan, tapi ditekankan lebih lebih afdolnya di takbir pertama. Kemudian yang kelima, sholat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ini harus di setelah takbir kedua, ya. Sehingga kalau tidak bersolawat di setelah takbir kedua maka tidak sah sholatnya. Baik, sekarang kita lanjutkan rukun yang keenam, ya, dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala wassadisu الدعاء بأمر أخروي للميت بخصوصه بعد التكبيرة الثالثة فيتعين في هذا المحل فلو لم يأت به هنا لم تصح صلاته وقله اللهم ارحمه أو اللهم اغفر له وأكمله أن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا واللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفي رواية ينقى الثوب الأبيض وفي آخرها وقه فتنة القبر وعذاب النار. Cukup. Rukun yang keenam adalah doa rukun sholat jenazah. Di sini disebutkan doa biamrin ukhrawi, doa perkara akhirat. Doa untuk siapa? Untuk mayit secara khusus setelah takbir yang ketiga. Jadi doa untuk mayit setelah takbir ketiga. Fata'ayanu fi hadzal mahal, maka harus di tempat ini, harus di setelah takbir ketiga. Sehingga seandainya dia tidak lam yakti bihi, tidak berdoa di sini setelah takbir ketiga, maka lam tasihah, tidak sah sholatnya. Minimal doa Allahumma rahamhu, Allahumma rahamhu, ya. Itu minimal seperti itu sudah sah, ya. Setelah takbir ketiga kemudian berdoa Allahumma rahamhu, nah, itu sudah sah minimal. Atau Allahumma firlahu, ya. Kalau yang sempurna akmal, maka Allahumma fir lihayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina, yaitu yang orang-orang hidup di antara kami dan yang mati, yang hadir yang tidak hadir, wasohirina yang kecil, kabirina besar, zakarina unsana laki-laki perempuan. Allahumma man ahyaitahu minna wa ahyi alal Islam. Ya Allah, orang yang kau wafatkan di antara kami maka kau hidupkan di antara kami, hidupkanlah di atas Islam. Wa man tawafaitahu minna,
tawafahu alal iman, dan jika engkau wafatkan dalam keadaan iman. Kemudian ditambah Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Luaskan tempat tinggalnya. Waksilhu bil ma'i wasalji wal barad. Sucilah, bersihkannya dengan air, salet sama barot. Salt itu eh, air dari langit kemudian sampai bawah membeku, wal barot ini hujan es. Wa naqihi minal khotoya kama naqaita as-sauba al-abyadu minadinas. Itu bersihkanlah dosa-dosanya sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari segala dari kotoran-kotoran. Wa abdil hudaran khairan min darihi, rumah atau tempat yang lebih baik gantikanlah yang lebih baik dari yang sekarang, dan ahlan khairan min ahlihi, pasangan yang lebih baik dari yang sekarang, atau keluarga, wa zaujan pasangan khairan min zauji wadkhilhu al jannata, masukkanlah ia ke dalam surga, wa aidhu, dan selamatkan, lindungilah dia min azabil qabr. Wa fi riwayatin, dan di satu riwayat yaitu yunaqa saubul abyadu, yunaqa dengan fiil yang majhul. Kalau tadi kan kama nakoita, ya. Wa naqihi minal khotik kama nakoita. Liwat yang lain kama yunaqa ashabul abyadu. Wa fi akhiriha, dan di akhirnya waqihi fitnatal qabr. Ada riwayat yang wa fi fitnatal qabr, wa fihi fitnatal qabr wa adzab benar. Ada tambahan adzab benar. Kalau di sini kan enggak ada. Terus yang kanan. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان الميت غير بالغ قال بعد اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما. ولا يجب أن يقول شيئا بعد التكبيرة الرابعة، لكن يندب فيها الدعاء لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه كبر على جنازة بنت له أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. واستحب العلماء أن يدعوا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات. Wa in kana al mayitu ghairu balighin. Sekarang kalau mayitnya belum balik, ya, anak-anak. Ya, qala ba'da, maka mengucapkan ba'da Allahumma fir li hayyina wa mayyitina ila akhir tadi. Jadi kan jadi yang sempurna tadi, kalau minimal Allahumma rahamhu Allahumma fir lahu. Kalau yang minimal, kalau yang sempurna apa tadi? Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa shaghirina wa kabirina, dan seterusnya, ya. Kemudian Allahumma man ahyaitahu, terus itu sampai selesai kan, alal iman. Maka ini kalau mayitnya belum balik, ditambahi setelah itu, maka membaca setelah itu, setelah Allahumma fir li hayyina itu, baca ini Allahumma ja'alhu faroto. Jadi itu dibaca dulu. Atau ini mayitnya anak-anak, ya, belum balik, jadi baca dulu Allahumma fir li hayyina wa mayyitina ila akhir, ya, sampai selesai. Kemudian dibaca ini Allahumma ja'alhu faroto, ya Allah jadikan dia sebagai faroto, sabiqon muhayyaan li masolihima bil akhirah, maharatan yang jadi mendahului kedua orang tuanya untuk kemaslahatan dua orang tua, liabawi kedua orang tuanya, wasalafan wa tukron, sama, ya, yang telah mendahului tukron simpanan, wa idotan yaitu nasihat, iktibaron pelajaran, wasyafian beri syafaat, wasakil beratkanlah bi dengan anak yang meninggal tadi, mawazina uma timbangan kedua orang tuanya, wa afrik dan tumpahkanlah sobro kesabaran,
ala qulubihima di hati keduanya. Baik, itu ya minimalnya ada, kemudian maksimalnya ada. Kalau kemudian untuk yang belum balik juga ada doanya sendiri. Wala yajibu, wala yajibu tidak wajib an yakula mengucapkan apapun setelah takbir keempat. Ya wajib. Ya. Lakin akan tapi untuk disunahkan fiha itu setelah takbir keempat doa. Ya setelah takbir keempat tuh nggak ada kewajiban. Jadi kalau nggak baca apa-apa ya nggak apa-apa. Tapi lakin eh, lakin apa? Yundabu disunahkan. Ada apa kesunahan? Ya. Berdasarkan hadis Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu. Ya. Anahu bahasnya anahu kafara beliau bertakbir ala janazatin bintillahu. Ya, jenazah anak darinya arba'an 4 kali. Takbirnya 4. Sumakoma ba'da Robi'ah. Ya. Kemudian setelah yang keempat, koma, ya, dia berdiri. Qadra ma baina takbiratain. Seukuran 2 takbir. Ya, di situ yastaghfirullaha wa yad'u. Mintakan ampun untuk si anak perempuan yang jenazah tadi dan berdoa. Waqala dan beliau mengatakan tadi hadis Abdullah ibn Abi Aufa. Beliau mengatakan karena Rasulullah SAW yasna'u hakaza. Nabi SAW melakukan ini. Nya setelah takbir keempat itu ada ya minta doa. Kok minta doa atau minta ampun, berdoa minta ampun. Fastahabal ulama'u dan para ulama mensunahkan menganjurkan membaca doa ini. Allahumma la tahrimna ajruhu. Janganlah engkau ya Allah janganlah engkau haramkan yaitu pada kami pahalanya itu pahala tertimpa musibah karena ini kan sesama apa muslim mukmin. Wala taftina batu jangan engkau timpakan fitnah pada kami setelahnya. Wafir lana walau dan ambillah kami dan ambillah dia. Sumayusoli ala Nabi SAW. Kemudian sholawat pada Nabi SAW wa yada'ul mu'minin wal mu'minat dan berdoa untuk orang-orang beriman dan yang laki-laki dan perempuan. Ini tadi ya ya ini tadi anu ya masih setelah rokaat kok rokaat setelah takbir ke keempat. Kemudian yang ke-7 baca lagi. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسابع السلام. كما في سائر الصلوات فالواجب منها تسليمة واحدة، والثانية سنة، وأقله السلام عليكم، وأكمله السلام عليكم ورحمة الله. ويسن الالتفات بالأولى جهة يمينه وبالثانية جهة يساره. Terus furuk. فروع: الأول لو تخلف المأموم عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته. وسورته أن يكبر الإمام التكبيرة الثالثة والمأموم لم يكبر التكبيرة الثانية، فحينئذ تبطل صلاة المأموم لأنه تخلف فاحش. فإن كان لعذر كأن نسي القراءة ثم تذكر واشتغل بها حتى كبر إمامه الثالثة لم تبطل، إلا إن شرع إمامه في التكبيرة الرابعة والمأموم لا يزال في الفاتحة. ولو كان المأموم في التكبيرة الثالثة فكبر إمامه الرابعة ثم سلم ولم يكبر المأموم الرابعة بعد لم تبطل صلاته. Baik. Kemudian yang ke-7 rukun sholat jenazah yang ke-7 adalah salam sebagaimana di sholat-sholat yang lain. Kalau wajib yang wajib adalah salam pertama. Adapun salam kedua asalnya itu sunnah, hukumnya sunnah saja. Aqalu, aqal salam minimal salam assalamualaikum yang sempurna assalamualaikum warahmatullah. Wa yusanu disunahkan iltifat itu menoleh bil ula dengan salam pertama menoleh ke arah kanan. Habisnya salam kedua menoleh ke arah kiri. Sama seperti ketika sholat yang lain. Jadi menoleh itu hukumnya sunnah. Enggak menoleh ya susah. Karena salam itu rukun ini apa? Qauli. Ya, yaitu intinya di salam ucapannya.
Kalau nggak ngucapin malah noleh-noleh saja ya nggak sah ya. Ya intinya adalah ucapan salam. Nolehnya adalah sunnah. Kemudian furu'un ini tidak ada ya di cetakan pertama, ada di cetakan ketiga dan keempat. Furu ada 3 furu di sini. Ya kita bacakan aja. Al awalu lau takhallafa al ma'mumu min an imamihi bila uzrin bi takbiratin hatta syara'a imamu fil ukhra batalat sholathu. Seandainya takhalafal makmum, makmum ketinggalan dari imam tanpa uzur, ketinggalan tanpa uzur satu takbir sampai imamnya syara'a mulai di takbir berikutnya, maka batal sholatnya makmum. Ya. Jadi ketinggalan apa? Satu takbir tanpa uzur itu batal. Surat itu gambarannya an yukabiro al imamu at-takbirota asalisata. Makmum itu takbir ketiga. Afan, imam kok makmum. An yukabirol imam, imam bertakbir at-takbirota asalisata takbir ketiga. Wal makmumu lam yukabir at-takbirota asaniyata. Sedangkan makmum belum takbir yang kedua. Berarti masih di takbir pertama, belum takbir kedua. Imam sudah mulai apa? Takbir ketiga. Ya. Fahina izin, maka dalam kondisi itu tabtulu batal sholatul makmum, sholatnya makmum. Li'anahu karena dia, li'anahu karena hal itu takholufun fahish. Ketinggalan yang berat, yang parah, yang mencolok. Ya. Jadi imam itu bertakbir di takbir ketiga. Makmum belum takbir kedua belum. Ya. Jadi ketinggalan satu itu ya namanya. Jadi kan ketinggalan satu itu ada satu takbir, di situ nggak ada makmum, nggak ada imam. Ya seperti dalam rukun sholat gitu ya. Ya, insya Allah bisa dipahami. Fa'inkan ali uzrin. Tapi sekarang kalau ada uzur nih. Karena si al-qiraata, misalnya dia lupa baca Fatihah, sumata dzakara kemudian ingat wasta gola biha, kemudian dia menyibukkan diri dengan baca Fatihah. Ataka boro imam muasalisata sampai imam takbir yang ketiga, maka lam tabtul tidak batal. Jadi kalau ada uzur ketinggalan satu tadi nggak batal. Jadi dia lupa baca Fatihah, kemudian di takbir pertama ya, lupa baca Fatihah, kemudian ingat, kemudian dia baca Fatihah, ya keburu imamnya kemudian sudah di takbir kedua, selesai kemudian takbir ketiga. Ya, dia masih di takbir pertama. Maka tidak batal karena ada uzur ilah kecuali insyara'a imamuhu atakbirota robiah. Kecuali kalau imamnya yaitu mulai masuk di takbir keempat wal makmum la yazlu fil Fatihah. Dan makmum masih di Fatihah. Berarti ketinggalan berapa takbir? Hmm? Berapa? Berapa takbir? Imam keempat. Imam takbir keempat, makmum masih di pertama. Belum takbir kedua. Berarti Kosong dua ketinggalan takbir Ustaz. Tiga, Ustaz. Kosong eh? dua takbir. 3 takbir. 3 atau 2? Kosong dua takbir Ustaz. Kosong 2 takbir. Berarti 2 ya. Tadi kan ketinggalan satu itu gimana? Gambaran. Imam di ketiga Ustaz. Ya, imam ya. Imam takbir ketiga, makmum belum kedua, gitu kan? Berarti di satu masih selesai takbir pertama. Itu ketinggalan satu. Nah, kalau ini yang batal ini imam di keempat ya. Imam mulai takbir keempat, makmum masih di Fatihah, masih di setelah takbir pertama. Berarti ada 2 kosong takbir ya. 2 kosong takbir berarti ketinggalan 2. Kalau kita lihat seperti itu contoh-contohnya. Mengangkat tangan. Bukan ini. Ya, selama dia bukan rukun berarti nggak wajib. Allah alam suwab. Kan nggak ada rukun di sini. Baik, sampai mana tadi? Sampai ini sisinya far'un. Jadi batal ya kalau ketinggalan 2 takbir.
Sekarang ada ibarat lagi. Walau kana al-ma'mum fi takbirati salisati. Seandainya makmum di takbir yang ketiga. Laukana makmum fi takbirati salisati faqabara imamu rabi'ata. Kemudian imam takbir keempat summa salama, kemudian salam. Walam yukabir al makmum arabiata ba'du lam tabtul sholatuhu. Hmm. Sekarang gambarannya ini masalahnya dengan salam. Jadi makmum dulu ya. Lakukan al makmum fi takbirati salisah. Makmum di takbir kedua. Hmm. Ya, ketiga, salah ngomong. Lakukan al makmum fi takbirati salisah. Makmum di takbir ketiga. Selesai takbir ketiga ya, di takbir ketiga. Wa faka boro imamu arabiah. Ya. Kemudian imamnya takbir keempat. Setelah takbir keempat salam. Nah, makmumnya masih belum takbir keempat. Berarti ada kosong takbir keempat sekaligus ada salam. Jadi takbir keempat plus salam. Karena sudah salam kan. Maka di sini nggak batal. Nggak batal. Jadi ketinggalan takbir keempat sama salam nggak batal. Tapi kalau ketinggalan tadi takbir kedua dan ketiga, batal tadi kan? Batal. Ya, bisa dipahami ya. Hmm, ya, kan kalau yang nggak bawa kitabnya agak ini ya. Ya, mungkin besok kapan-kapan kalau ini bisa beli. Kemudian yang farak kedua, baca. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني لو اقتدى بالإمام وهو في التكبيرة الثانية مثلا فليجري المأموم المسبوق على ترتيب نفسه، فيقرأ الفاتحة فيقرأ الفاتحة بعد تكبيرته الأولى، فإذا كبر الإمام بعدها كبر المسبوق الثانية وأتى بعدها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام أكمل المسبوق ما بقي عليه من التكبيرات بأذكارها، ويندب أن لا ترفع الجنازة حتى يفرغ المسبوق. Terus. والثالث إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام فكبر إمامه عقبه التكبيرة الثانية ولم يسع المأموم قراءة الفاتحة سقطت عنه الفاتحة كلها أو بعضها فيكبر عقب الإمام التكبيرة الثانية ويقرأ بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Baik, farak yang kedua ini penting ya. Ketinggalan sholat jenazah itu bagaimana gitu. Jadi eh, mungkin antum antum sering dapati atau pernah dapati mungkin di masyarakat tuh ketinggalan sholat jenazah dan eh, beberapa kali anak lihat itu ketinggalan nggak ngenapkan gitu loh. Salam ikut salam padahal dia ikut di tengah-tengah. Nah, coba kita lihat di sini gambarannya ya. Yang kedua, lawik tada bil imam wa huwa fi takbirati asaniyati masalan. Ada orang datang ya, sholat jenazah. Untuk sholat jenazah imamnya sudah ada jamaah sholat, sudah jamaah sholat jenazah. Ya kan? Ada orang terlambat imam masbuk. Nah, imam itu di takbir kedua. Jadi imam sudah takbir kedua. Allahu Akbar. Takbir kedua ya. Baca sholawat. Makmum Fulan ini baru datang. Berarti Fulan ini kan ketinggalan satu kan itu. Enggak mendapati takbir pertama. Nah, dia datang gimana? Ya dia fal yajri al makmum al masbuk ala tartibi nafsihi. Maka makmum masbuk itu mengikuti urutan sholatnya. Maksudnya bagaimana? Nah, imam kan di takbir kedua. Nah, dia kan takbir pertama. Maka fayaqra'u al-fatihata ba'da takbiroti al-ula. Makmum baca Fatihah setelah takbirnya makmum yang pertama. Kan imam takbir kedua nih ya. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad seterusnya. Makmum datang. Allahu Akbar. Makmum baru pertama takbir kan? Nah, dia baca Fatihah. Tidak ngikuti imam dan ikut takbir kedua ndak, tapi dia baca Fatihah. Namanya mengikuti apa? Tartibi nafsihi. Nanti ada di sholat-sholat juga gitu kan. Ketika ketinggalan masbuk. Kemudian eh, sekarang gitu sudah jelas tadi ya. Baca Fatihah.
Wa idza kabarol imam ba'daha, kalau imam takbir setelahnya berarti takbir ketiga kan? Berarti makmum masbuk takbir kedua. Kabarol masbuk saniyata, ya. Masbuk takbir kedua wa ata ba'da bi sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia baca sholawat. Jadi urutan dia beda sama urutan imamnya gitu. Baca sholawat. Fa idza salama al imam akmal masbuk ma baqi alaihi minat takbirat bi azkariha. Kemudian ketika imam salam dia kan kurang satu, kan ketinggalan satu, maka dia takbir keempat Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna atau enggak baca apa-apa, kemudian salam. Ya bisa dipahami. Jadi masbuknya ke sholat jenazah itu beda itu ya sama dari si bacaannya sama di sholat biasa. Dan jadi kalau dia kurang masbuk, mestinya dia nambah. Imam salam jangan ikut salam. Nah, ini anak beberapa kali lihat di masyarakat karena mungkin tidak tahu ya maksudnya itu apa yang harus dilakukan tidak tahu gitu. Pokoknya ada sholat jenazah ini kan jamaah pada datang terlambat gitu kan terus masuk padahal sudah takbir keberapa gitu nggak dari awal jelas. Nah, dia masuk takbir udah imam salam ikut salam bubar ikut bubar. Nah, ini berarti kurang. Ini berapa kalian dapat ini apa namanya perlu disampaikan di masyarakat ini masalah masbuk sholat jenazah ini loh karena ada beberapa kali nemui gitu. Jadi kalau dia nggak tahu kan mungkin dia mungkin bimbang ya itu gimana ini caranya terus pokoknya ikut salam gitu aja. Nah mungkin seperti itu awalan karena nggak belajar maka tolong untuk bisa disampaikan hal seperti ini karena ini penting. Anak lihat banyak yang belum tahu ya di masyarakat itu ya mungkin antum juga pernah menyaksikan. Ya, wayun dapu ya jadi kan nggak sah nanti kan kan tiga kok tiga empat takbirnya. Nah, ini mah takbirnya cuma tiga atau mungkin dua gitu. Kemudian disunahkan jenazah untuk tidak diangkat sampai selesai masbuk. Ya, sampai selesai masbuk. Jadi maksudnya pada asalnya menyolati jenazah itu kan kalau sudah selesai sholat, jadi sudah selesai sholat, udah jenazah diangkut, di apa namanya, diangkat menuju apa pemakaman, nggak nunggu-nunggu lagi. Makanya kemudian ada ibarat seperti ini. Jadi apa? Menyegerakan menguburkan dulu. Sudah selesai udah, ya, sudah selesai sudah. Makanya sampai ada gini. Nah, kalau ada yang masbuk itu jangan diangkat dulu. Kalau diangkat pun tidak apa-apa tetap sah. Jadi misalnya dia kurang dua takbir ya, kurang dua takbir. Jamaah sudah selesai. Ada masbuk beberapa orang atau satu orang baru dua takbir. Jamaah sudah salam imamnya. Udah angkut jenazahnya ya sholat. Apa dia yang lanjutin takbir ketiga, takbir keempat, jenazahnya nggak ada, udah di belakang. Itu tidak apa-apa. Tapi ya sebaiknya nggak gitu, nunggu. Tunggu kan cuma sebentar. Ya. Karena ini muncul ibarat ini menunjukkan ya, yang anak pahami menunjukkan dan itu memang disunahkan segerakan. Kan nanti ada ibarat-ibarat yang ibarat menyebutkan itu nggak ditunda-tunda untuk menunggu orang-orang pada sholat gitu loh. Jadi sholat selesai udah diangkut gitu, di apa dibawa untuk dikubur. Ya. Sehingga nanti yang telat ya sholatnya di kuburan, sholat di kuburan. Kemudian yang farok yang ketiga, idza kabarul makmum jika idza kabarul makmum takbiratul ihram. Makmum ya, datang kan takbirul ihram. Faka baro imamu akibahu atakbirota saniyata. Ya, kemudian imam ini jadikan makmum gini. Allahu Akbar. Nah, belum sempat baca Fatihah, imamnya sudah takbir kedua Allahu Akbar. Nah, bagaimana ini? Walam yasa al makmum qiraatul Fatihah ratul Fatihah. Makmum belum sempat baca, nggak ada waktu. Sakotot anhu al Fatihah. Nah, gugur kalau ini puluha semuanya. Au ba'duha atau sebagiannya. Maksudnya semuanya itu baru Allahu Akbar, makmum. Nah, imam Allahu Akbar belum sempat baca atau Allahu Akbar baru Fatihah dapat beberapa ayat, imamnya takbir ya udah gugur. Wa yukabiru akibal imam
maka dia makmum bertakbir setelah takbirnya imam, langsung takbir kedua, wa yakrubada sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya seperti biasa membaca sholat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Ya, ini tentang sholat apa jenazah. Tata caranya seperti itu. Ya, mengangkat tangan ini bukan kewajiban di sini, tidak. Zikir dan tahlil. Tidak ada, tidak ada, tidak tahu, tidak ada. Itu sudah selesai, intinya di situ, di doa. Sholat jenazah intinya di doa itu. Sudah selesai, sudah. Pada furuk ketiga, mana nih? Oh, ini tadi ya. Makmul takbirul. Kan nggak sempat ya. Walam yasa sakotot al-fatihah. Ya, karena kalau kita lihat nih, karena dia masbuk. Ya, karena dia masbuk. Karena dia nggak punya kesempatan untuk baca Fatihah. Sedangkan kalau yang bebas dibaca di mana itu kan kondisi normal ketika dia punya apa? Kesempatan Fatihah sehingga dia bisa baca di situ, bisa baca di setelahnya. Ya, Allah alam bishawab. Itu yang Anda pahami ya. Mungkin juga ada pemahaman lain. Terlalu lewat di depan. Hmm, belum dapat ibarat sorehnya nah ini. Tapi kalau secara makna ya sama ya dengan orang-orang ini sholat sama itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau secara zahirnya ya sama. Artinya ada tidak diperbolehkan lewat di depannya. Tapi anak belum dapat ibarat sorenya. Yang apa namanya? Yang menegaskan secara gamblang masalah itu. Coba nanti ya kalau ada. Eh, baik kita lanjutkan akal kober apa memakamkan mengubur. Ya, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فصل أقل القبر الواجب دفن الميت فيه حفرة تكتم رائحته من الظهور وتحرسه من السباع أن تنبشه وتأكله فلا يكفي وضعه على ظاهر الأرض والبناء عليه وإن كتم البناء رائحته وحرسه من السباع وأكمله أي القبر قامة بقدر رجل معتدل وبسطة بأن يبسط يديه إلى الأعلى ومجموع ذلك 4 أذرع ونصف ذراع بذراع اليد المعتدلة واللحد أفضل من الشق إن كانت الأرض صلبة واللحد ما يحفر أسفل جانب القبر من جهة القبلة بقدر ما يسع الميت والشق ما يحفر في وسط القبر كمجرى النهر ويبنى جانبه Labinin. بلبن أو غيره. Baik. Baik. Ya, akal kober minimal kuburan yang wajib yang untuk menguburkan mayat adalah khufratun, satu galian yang taktumu tahu yang mencegah tersebarnya aroma mayit, yaitu taktumu minal zuhur muncul, mencegah untuk aromanya muncul. Ya, muncul wa tahrusu. Jadi ini yang pertama, pokoknya minimalnya itu kuburan ya. Satu apa? Aromanya nggak muncul keluar. Dua, menjaga dari binatang buas.
Itu antan busyahu wa ta'kulahu. Untuk dia membongkar dan memakan jenazah. Fala yakfi maka tidaklah mencukupi. Fala yakfi tidak mencukupi hanya mayit diletakkan di atas tanah kemudian diberi bangunan, ya, meskipun kata ma'albina rohatahu wa harasahu minasibah, meskipun bangunan tersebut mencegah keluarnya aroma dan mencegah diserang dari binatang buas nggak cukup. Jadi harus ada hufroh, harus ada galian. Wa akmaluhu yang sempurna kuburan adalah qomatun bikoti rojul mutatil, di orang berdiri wabastotun dan menjulurkan kedua tangan ilal a'la. Fa majmu'u dzalika totalnya adalah arba'u azru wanis ziro. 4,5 ziro. Dengan ziro hasta tangan yang normal standar. Ya. Takut 1 ziro 46 cm. Maka totalnya sekitar 2 meter lebih 16. 2,16 meter. Ya. Atau kalau 50 cm ya gampangnya 2/4. Ya, 2/4 meter lah. Kalau pasnya ini 2,16. Baik. Kemudian walah tu afdol minasyikki. Ya. Lahat afdol daripada syik. Ingkanatil ardu jika tanahnya sulbah, yaitu kuat, tidak mudah longsor, ambruk. Walah itu adalah lahat yang lahat bahasa kita. Mayufaru asfala janibil qabr min jihatil kiblah. Ya, jadi yang apa namanya galian di bagian bawah kubur samping. Jadi menyamping menjorok kayak laci gitu kan. Min jihatil kiblah di arah kiblat. Jadi kiblatnya sana berarti ini gini. Biqadri mayasa'u al mayit seukuran mayit bisa masuk. Sedangkan asyikku mayufaru yang digali di tengah-tengah kubur bukan bawah kama jerin nahari. Kama jeron har seperti aliran seperti tempat sungai gitu. Ya, seperti sungai. Wayubna janibahu bilabinin wahid dan samping-sampingnya diberi batu bata atau yang semisalnya. Jadi kalau syik itu setelah digali biasa, maka di tengah digali lagi seukuran mayit. Jadi ke bawah. Sehingga nanti mayit taruh situ dikasih papan-papan diuruk. Ya. Ya kalau di lahat lebih utama ke sana nyamping. Tapi lahat ini untuk tanah yang kuat. Kalau tanahnya gampang longsor ya lebih baik syik tadi ke bawah langsung. Ya. Kemudian kesunahan. Kesunahan. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن أن يوضع رأس الميت في النعش عند مؤخر القبر ثم يسلى من قبل رأسه برفق، وأن يقوم بذلك الرجال أولاهم الأحق بالصلاة عليهم، إلا أن تكون المرأة مزوجة فأولاهم بها زوجها، وإن لم يكن له حق في الصلاة عليها ثم محرمها، وأن يكون عدد الدافنين في القبر وترا واحدا أو ثلاثة بحسب الحاجة، وأن يستر القبر بثوب عند الدفن، وأن يقول مدخله بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو له بما يليق بالحال اللهم افتح أبواب السماء لروحه وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع له في قبره، ثم يوضع على شقه الأيمن ندبا، ويوضع خده الأيمن على التراب بعد كشف الكفن عن خده ليكون بهيئة بهيئة من هو في غاية الذل والافتقار، ويسن أن يجعل تحت خده لبنة أو يجمع تحته التراب، ويجب توجيهه بمقدم بدنه ووجهه إلى القبلة، فلو دفن إلى غير القبلة حرم ولم يكفي فينبش ما لم يتغير كما سيأتي، بخلاف ما لو وضع على شقه الأيسر مستقبل القبلة فيكفي لكن مع الكراهة ولا ينبش. Kemudian kesunahan. Yusanu disunahkan an yudoa meletakkan kepala mayit
finakshi, ya, di keranda, inda mu'akhiril qabr, summa yusallu min qibali ra'sihi birifkin. Jadi maksudnya ini ketika meletakkan di keranda itu kepala itu nanti, ya, ya, posisinya di posisi di arah kaki mayit di kuburan. Jadi posisinya ini ya ini ya kita gambarkan aja. Jadi misalnya ini kuburan, ini misalnya kaki. Maksudnya ini arah kaki. Maka kerandanya itu nanti di sampingnya sana. Terus kepalanya di arah situ, arah kaki tadi. Sumayusala min kibali rosi birifkin. Ya. Salah eh, dikeluarkan, ya. Dikeluarkan, diambil dari arah kepala dengan lembut. Jadi misalnya ke arah kaki ini ya. Ini arah kaki. Di kuburan, ini arah kepala. Posisi kepala. Maka ini kerandanya di sini. Nah, keranda, maka di sini kepala. Nah, ini kepala. Kemudian nanti dari keranda ini mayatnya dikeluarkan arah kepala sini. Nah, keluarkan ini kaki, ini kepala. Jadi dikeluarkan dengan lembut. Wan yakuma bidzalika rijal. Ini yang melakukan para laki-laki. Ya, para laki-laki dan yang paling utama adalah yang paling berhak mensolati jadi imam. Ila antakunal mar'ah kecuali kalau mayatnya perempuan muzawid muzawajah yang telah bersuami, maka yang paling utama ngurusi ini memasukkannya ke kuburan adalah suaminya. Wa ilam yakun lau hakun fi sholat alaiha. Meskipun dia tidak punya hak untuk mengimami sholat perempuan tadi. Suma mahromuha. Kemudian mahram. Ya. Wa an yakuna ada dudafinin fil qabr witron. Dan jumlah orang yang di lubang kubur itu ganjil. Ya, disunahkan ganjil. Wahidan satu atau salasan tiga. Bisa bihasabil hajah sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian jadi yang kan ini di dalam kubur itu kan untuk meletakkan mayit itu satu atau satu atau tiga. Ya. Satu orang atau tiga. Wa an yastura al qabr bisaubin inda dafni. Nah, ketika mengubur itu kuburannya ditutup dengan kain. Ya. Kemudian orang yang masukkan ke liang kubur itu membaca wan yakula bismillahi wa ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'ulahu bima yaliku bil hal dan mendoakan untuk mayit sesuai dengan keadaan saat itu yaitu Allahumma ftah abwaaba sama li ruhihi. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu langit untuk ruhnya. Wa akrim nuzulahu, ya, muliakanlah tempat singgahnya, tempat tinggalnya, wa wasi' mudkhalahu, wa wasi' lahu fi qabrihi bersama. Sumayudoa ala syikihi al-aiman nadban, ya. Kemudian dia dibaringkan, ya. Dibaringkan di sisi kanan. Ya, sisi apa? Kanan. Kan dia menghadap kiblat ya. Nanti ada. Wa yudau khadduhu al-aiman ala turab. Ba'da kasfil kafan an khaddihi. Pipi itu jadi itu di apa namanya? Di kain kafan disingkap dulu. Yang di pipi disingkap. Disingkap, kemudian pipinya itu ditaruh di tanah. Miring gitu kan, taruh di tanah. Ditempelkan pipinya ke tanah. Ya, ya, ditaruh ke tanah alat turab. Kenapa liyakuna agar
bihai ati man huwa fi ghayatidul wal iftikor. Agar keadaannya itu adalah benar-benar keadaan orang-orang yang butuh, yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, butuh. Ya. Jadi ini dibuka, pipi itu benar-benar pipi nempel di tanah ini. Waisanu an yuj'ala tahta khodi labinatun. Nah, disunahkan kemudian di bawah pipi itu ada kayak batu-batu, ya. Au yujma'u atau dikumpulkan, ya. Tak tahu di bawahnya tanah-tanah. Kayak diganjel itu, kayak ganjel. Kemudian wajibu taujihuhu, diwajibkan untuk menghadapkan mayit di muqaddami badani wajhi, yaitu depan, ya, depan wajah dan ini badan depan, ilal kiblah, terhadap kiblat. Jadi harus wajib tubuh mayit menghadap kiblat, bagian depan mayit menghadap ke arah kiblat. Kalau dufina saatnya dikubur ila ghairil kiblat, tidak menghadap kiblat, misalnya belakang kiblat atau terlentang, ya, maka haram. Kalau tidak menghadap kiblat haram. Ya, nah itu. Ya, lam yakfi, haram dan tidak sah, belum mencukupi. Fi khilafi ma lau wudi'a, ya ada apa? Fayun basu, maka dibongkar malam yatagoyar kama sayati, selama tidak berubah. Sebenarnya nanti akan sebutkan. Fi khilafi ma lau wudi'a ala syiki al-aisar. Bedanya kalau diletakkan di sisi kiri mustaqbilal kiblah, tapi menghadap kiblat tapi sisi kiri, ya, maka yakfi. Misalnya kalau tempat kita kan kiblat itu barat, ya, gampangnya. Berarti kalau kiblat kan barat, sana misalnya, barat sana. Berarti kalau yang wajib menghadap ke arah kiblat. Berarti kalau sisi diletakkan di sisi kanan, berarti kepala di sebelah utara. Nah, itu yang bagus. Tapi kalau kepala di selatan bagaimana? Kepala di selatan. Ini berarti sisi kiri. Berbaring di atas sisi kiri. Tetap menghadap kiblat, tidak apa-apa. Karena untuk berbaring di atas kanan itu nggak wajib. Yang wajib adalah menghadap kiblat. Ya. Sehingga kalau berbaring di atas sisi kanan, kiri, menghadap kiblat, yakfi cukup. Lakin ma'al karohah, akan tapi makruh. Walayun bas, tidak perlu dibongkar. Kalau menghadap kiblat maka dibongkar. Kemudian perkara membongkar jenazah. Ya, baca agak kencang dikit dan أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ينبش أي يخرج وجوبا الميت من قبره لأربع خصال بل أكثر. الأولى للغسل، أي لأجل تغسيله إن دفن بغير غسل إذا لم يتغير بعد الدفن وإلا لم ينبش. والثانية لتوجيهه إلى القبلة إذا دفن لغير القبلة ما لم يتغير. والثالثة لإخراج المال وإن قل، سواء أكان من تركته أم لغيره، إذا دفن معه وطلبه صاحبه، فإن لم يطلبه لم ينبش عند الشيخ أبي إسحاق بن الشيرازي، واعتمده جماعة كالخطيب الشربيني، ولكن الذي اعتمده النووي وتابعه عليه ابن حجر عليه أنه ينبش وإن لم يطلبه صاحبه. baik. Ini pasal baru, ya, membongkar kuburan mayit. Ayun basu, ya, dibongkar yukroju, dikeluarkan wujuban wajib mayit min qabri, dari kuburnya, li arba'i isolin, karena 4 perkara. Jadi di sini bahkan wajib, ya, wajib membongkar ini wujuban, ya, wajib 4 perkara. Yang pertama lil ghusl, ya, yang pertama, ya, untuk dimandikan. Li ajli tagsilihi indufina biguri ghusl,
Jadi kalau dia belum dimandikan, dikuburkan, maka bongkar, wajib dibongkar, dikeluarkan untuk dimandikan. Idza lam yataghayyar ba'da dafni. Wa ila lam yunbas. Maka dibongkar jika tidak berubah mayatnya itu fisiknya setelah dikubur. Tapi kalau sudah berubah, ya maka jangan dibongkar, jangan dikeluarkan. Ya. Kemudian yang kedua, kapan kemudian wajib dibongkar, wajib dikeluarkan si mayat ini dari kuburannya adalah litaujihihi al ilal qiblah. Ya, agar dihadapkan ke arah kiblat jika dia mayat dufina dikubur ke arah selain kiblat. Ini juga diberi koid malam yatagoyar selama tidak berubah fisik mayit. Kemudian yang ketiga, yang ketiga masih saving. Ya salah satu liikhrajil mal untuk mengeluarkan harta. Ya, ya. Jadi wajib dibongkar untuk mengeluarkan harta liikhrajil mal idza tufina ma'ahu. Jika dia dikubur bersama harta tersebut. Wa in qala meskipun sedikit, ya meskipun harta sedikit. Sawaun akana min tarikati amli ghairi. Sama saja apakah itu harta warisan peninggalannya atau yang lain, harta orang lain. Idza tufina ma'ahu, oh ini ada watolaba ya. Watolabahu sahibuhu. Ya. Jadi ada mayat dikubur. Kemudian ada harta apa di bersama mayat di situ milik orang lain. Nah, orang lain ini nuntut untuk diambil hartanya, maka dibongkar. Fa'ilam yatlubhu, jika dia pemiliknya tidak menuntut, lam yunbas, maka jangan dibongkar. Indah Syekh Abi Ishaq Syirazi wa'tamatu jamaatun. Menurut Abu Ishaq Asyirazi, penulis Al-Muhadzab, dan dipilih sejumlah ulama Syafi'iyah seperti Khatib Sirbini. Akan tapi menurut Nawawi dan yang mengikuti Nawawi yaitu Ibnu Hajar al-Haytami dibongkar meskipun tidak dituntut oleh pemiliknya karena harta tadi ya. Jadi nanti maksudnya apa? Itu atul mal, ya itu atul mal. Menyanyiakan harta. Wadah harta, ini kan orangnya nggak nuntut, tapi ini harta, jangan disia-siakan harta kok dibuang, gitu kan? Jadi sampai seperti itu, ini menunjukkan harta punya kehormatan, punya apa? Kehormatan untuk tidak boleh kemudian disia-siakan. Ya. Kemudian yang keempat, Rafi. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرابعة المرأة إذا دفن جنينها وأمكنت حياته بأن يكون له 6 أشهر أو أكثر فتخرج ليشق بطنها ويخرج الجنين. والخامسة والسادسة ما لو دفن في أرض مغصوبة أو كفن مغصوب وطلبهما صاحبهما. والسابعة إذا خيف نبشه لخوف سيل وغيرها من الخصال. Kemudian yang keempat, perkara yang keempat yang menyebabkan wajib dibongkarnya mayit. Ya, jadi tadi ada harta misalnya ya, di mayitnya tersebut, maka mayitnya dikeluarkan. Kemudian almar'atu, yang keempat, tufina janinuha, perempuan jika janinnya dikubur, wa amkanat hayatu al janin, masih ada memungkinkan janinnya hidup. Bi'an yakuna lahu sitatu ashur, yaitu umur janin sudah 6 bulan, au aksar atau lebih. Waktu froju, maka dikeluarkan si mayit perempuan
Liyusaqqa batnuha untuk dibedah perutnya, wa yukhraja al janin dan dikeluarkan janin. Misalnya ada gambaran seperti itu ya, maka wajib. Ini tentu tim ahli ya, yang untuk menentukan seperti ini bisa atau enggak. Jadi ada kata-kata ini maksudnya, ada qaid. Tufina janinuha wa amkanat apa? Hayatuhu. Amkanat hayatuhu. Ya. Tapi amkanat hayatuhu itu di sini tidak menyebutkan keterangan dari tabib atau apa, tapi diberi gambaran saja ini kan. Jadi seolah-olah pokoknya kalau lahu sitatu ashur, berarti amkanat hayatuhu. Akhirnya kayak gitu ya. Allah alam bisawab. Kemudian ini kan ada empat ya. Empat sebab di mana mayat dibongkar. Wajib. Tapi kemudian ada tambahan lagi dari pensarah. Beliau mengatakan wal khamisatu wa satu yang kelima dan keenam. Malau dufina fi ardin maksubatin. Yaitu ketika dia dikubur di tanah rampasan. Au kafanin maksubin atau kafan yang rampasan. Watola bahuma sohibuhuma. Dan pemiliknya menuntut. Ya. Jadi ini tanahnya milik orang. Dirampas untuk apa? Jadikan kuburan. Pemilik tanah menuntut. Ya wajib dibongkar. Atau nih kafannya ngerampas punya orang. Dan yang miliki menuntut untuk dikembalikan kafannya. Maka dibongkar. Maka di sini ada catatan kaki. Ya. Fayun basu wa in tagoyaro. Ya. Maka dibongkar meskipun berubah mayitnya. Wa in waroma al warosatu mislahu au qimatahu kama fitufa. Nah, ya Allah alam ini jadi gini. Apa namanya? Meskipun fisiknya berubah dibongkar. Ya, ini hak orang lain tadi, tanahnya orang lain atau kain kafan milik orang lain. Bahkan wa in waroma al warosatu mislahu meskipun ahli waris mau menanggung yang semisal itu. Ya. Atau nilainya harganya berapa? Allah alam sampai ada apa namanya goyah seperti itu. Meskipun nanggung ya, ditanggung mau ganti rugi lah. Jadi katakan meskipun demikian maka dibongkar. Dan yang ketujuh asabiah in khifa nafsuhu li khaufi sail. Kalau in khifa nafsuhu, nafsu ini terbongkar ya. Maksudnya nafsu ini nafs terbongkar. Kalau khawatir mayatnya terbongkar karena ada banjir kan. Itu kan ada banjir, airnya masuk ke dalam, kemudian ke atas, akhirnya jenazahnya muncul di permukaan gitu loh. Maka kalau ada khawatir ini, ya, berdasarkan kebiasaan atau lihat apa namanya indikator, ya maka wajib dibongkar. Wa ghairuha dan bahkan ada sebab-sebab yang lain selain tujuh ini yang mewajibkan yang mewajibkan dibongkarnya, dikeluarkannya mayat dari kubur. Kemudian wayah rumu nafsu qabrin lidafni mayitin akhor. Qabla bala iman bil qabri inda alil kibrah fitil kal ardi. Itu baca tadi ya. Haram mengubur mayit. Bentar. Kok gitu ini? Ini tidak ada tadi. Karena baca ada ya. Kalau di cetakan pertama, ya, apa ini di PDF. Yahrumu nafsu qabrin. Haram membongkar kubur. Lidah nih mayitin akhor. Untuk mengubur mayit lain di situ. Gitu loh. Qabla bala iman fil qabr. Sebelum orang atau mayit dalam kubur itu sudah hancur. Lebur dengan tanah. Menyatu dengan tanah. Menurut siapa ini balaknya ini? Menurut ahli kibrah yang berpengalaman bitilkal arti dengan tanah di situ. Karena tanahnya itu jenis tanah itu pengaruhi nanti berapa lama mayit ini, fisik mayit bisa kemudian jadi tanah lagi gitu. Apakah 15 tahun atau 20 tahun ya ini
ada yang ahli di bidangnya. Anda juga belum tahu masalah ini ya. Mungkin kalau antum ada yang tahu, bisa disampaikan. Jadi nggak boleh ditumpuk itu. Ini mayat di situ kan ada mayatnya. Kemudian belum hancur dengan tanah, belum jadi tanah total gitu kan. Nah, kok dimasukin lagi itu nggak boleh ditumpuk di situ nggak boleh. Kemudian dicetakan yang baru disebutkan dicetakan ketiga. Wayah rumu atau yahrumu dafnul mayiti qabla sholati alaihi. Ya, haram mengubur mayit sebelum disolati. Tidak boleh haram. Fa ini irtakabu al harama wadafanu aulam yahdurhu mantal zamu asolatu watufina lam yajuz nafsuhu di solati bal tajibu asolatu alaihi fil qabr. Jadi lo mengatakan haram mayit dikubur sebelum disolati. Fa'inirta kabu al haroma, kalau dia melanggar keharaman, wadafanuhu dan menguburkannya, aulam yahdurhu mantal zamu sholatu, atau tidaklah hadir orang yang wajib sholat, wadufina dan dikubur, lam yajuz nabsuhu li sholat, nggak boleh dibongkar untuk sholat. Nah terus bagaimana? Bal tajibu sholatu alaihi fil qabr, ya udah sholatnya dikubur, nggak perlu dibongkar dikeluarkan. Kemudian wayahmu nafsu qabri lidafni mayitin akhar sudah kita baca. Jadi ini tadi diceritakan yang ketiga ini wayah rumu ini ada. Kemudian sebelum wayah rumu ini ada yahrumu dafnul mayit qabla sholah. Ya. Sip. Ya. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Ada isti'anah dibongkar fasilitas. Nah tadi kan harus ini dulu Pak. Apa? Sampai balak tadi. Ya. Sampai hancur total. Poinnya adalah seperti itu. Tapi tidak tahu persisnya kalau untuk dijadikan jalan raya atau apa. Ya, mungkin lihat fatwa-fatwa ya, ulama masa ini. Oke, demikian kita cukupkan sampai sini sama kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.